Gunung dan kota sama-sama memberikan kehidupan. Bedanya, ketika di kota dan bertemu dengan orang yang tidak kita kenal, kita tidak akan saling sapa. Kalau di gunung, Kerjanya di AM berapa? Habis pos saya kan pos 2 ya toh langsung pakai mantel sampai AM selanjutnya terang lepas lagi langsung hujan lagi sampai kencang. gunung yang dingin akan terasa hangat, bukan? Suara obrolan pendaki lain membangunkan kami ketika kami bermalam di basecamp Suwanting. Di sisi lain, kami juga bertemu dengan dua kawan kami yang bernama Mas Syafiil dan juga Mas Eka. Setelah makan sampai kenyang, walaupun belum diingetin sama Ayang, kami pun mempacking ulang bersama beberapa puluh pendaki lain dan melakukan registrasi terlebih dahulu sebelum memulai pendakian. Mulai kita untuk berdoa masing-masing. Berdoa mulai. Mangkat boleh selamat. Setelah berdiskusi dan rapat panjang sepanjang kisah asmara kamu, kami memutuskan memakai jasa ojek untuk sampai ke pos 1. Setelah berfoto-foto, kami pun mulai memasuki pintu rimba. Dikarenakan pintu hatimu masih saja tetap tertutup. Setelah beberapa menit menapakkan kaki, kami pun sampai di lembah Lempong. Tak beristirahat lama karena ini baru awal dari perjalanan. Kami pun berjalan lagi dengan kontur trek berupa tanah yang sedikit basah akibat tangisanmu semalam. Dikarenakan hujan semalam. Cuaca yang mendung seakan-akan mematahkan harapan kami untuk mendaki dalam keadaan cerah, supaya bisa melihat view yang disajikan jalur ini. Alih-alih mengeluh, kami justru lebih senang, dikarenakan kabut akan menjaga energi kami dari jahatnya sinar matahari. Toh jalur Suwanting adalah jalur yang minim bonus. Benar saja, baru saja melewati HM1, trek sudah mulai menanjak. Setelahnya, kita sampai di lembah gosong. Sementara demi adik, cinta itu saat selamanya indah adik. Apakah storymu? Sudah tidak gabut lagi, storyku sudah nggak marah-marah lagi dan Apakah storymu itu mencerminkan keadaanmu sekarang, no? Itulah yang cinta. storymu yang Begitulah cinta. Sedangkan Kontur trek tetap saja, yang beda adalah pepohonan yang mulai rapat. Berjalan sebentar, kami pun beristirahat lagi. Ngapain tergesa-gesa? Toh puncak akan tetap berada di sana, bukan seperti dia yang saat ini ada di hati, tapi besok berpindah ke hati yang lain. Kami pun mengatur napas dan sedikit bercanda untuk mengembalikan dan mengatur energi kami. Seiring berjalannya waktu, pelan-pelan kabut mulai turun. Khawatir akan hujan mulai kami rasakan. Bagaimana tidak, trek Suwanting yang tak senyaman pelukan dia akan semakin tidak nyaman bila terguyur air hujan. Becek, licin, menanjak akan sangat menguras tenaga kami.
kami pun sampai di Lembah Cemoro. Di Lembah Cemoro terdapat dataran yang lumayan luas, cukuplah buat beberapa tenda jika ingin bermalam di sini. Namun ingat, ini masih belum setengah jalan. Setelah mengistirahatkan kaki dan sedikit merebahkan badan, kami pun mulai berjalan lagi. Trek mirip tangga seakan-akan sudah biasa. Dan kami pun dikagetkan dengan anak kecil yang berjalan turun. Dek, kelas berapa, Dek? TKB. TKB. Semangat. Hati-hati, jalannya licin. Pak. Jalan pelan. Enggak boleh. Saya dan kawan saya terheran-heran. Di usia yang masih kanak-kanak, sudah diajak mendaki gunung bersama orang tuanya. Hal yang positif, mengajarkan mencintai alam kepada anak yang masih sangat muda. Namun, kita harus mempertimbangkan juga peralatan, kemampuan, dan gunung yang cocok untuk didaki anak-anak. Jangan sampai yang seharusnya anak-anak suka dan menikmati malah jadi tidak menikmati dan tidak mau lagi, apalagi sampai membenci. Setelah itu, kita sampai di lembah yang bernama Lembah Ngerijan. Dan kami bertemu dengan pendaki asal Pekalongan dan sedikit berbincang-bincang. Lembah demi lembah kami lewati, dan akhirnya kami sampai di pos 2. Membasahi tenggorokan ditemani kabut yang menutupi indahnya Gunung Merapi. Sangat disayangkan, banyak sampah di sini. Semoga kita selalu sadar akan perilaku ketika kita sedang bertamu. Ketika kita sopan, penghuni asli akan segan dan mempersilahkan. Namun, kalau kita berperilaku tidak sopan, penghuni asli tak segan-segan mengganggu kita, membuat kita tidak nyaman, dan tak menutup kemungkinan bakal mencelakakan. Setelah beristirahat di Lembah Mito, kami melanjutkan perjalanan ke lembah berikutnya, yaitu Lembah Mading. Walaupun gagahnya Merapi tidak kelihatan, semoga saja sampai pos 3 tidak turun hujan. Dan akhirnya kami sampai di Lembah Manding. Konon katanya, kita harus lebih sopan di lembah ini dan memberi salam terlebih dahulu sebelum memasuki. Kabut yang terus menemani dan menebal ditambah dengan rimbunnya pepohonan membuat bulu kuduk kami merinding. Trek yang sempit mengharuskan kita bergantian kalau ada pendaki yang lagi turun. Menyulitkan, tapi kami harus tetap semangat.
Sial, gerimis mulai turun tatkala kami sampai di pos air dan mengharuskan kami memakai jas hujan, lalu mengambil air sekalian di sini. Oke guys, kondisi hujan sudah sampai pos air. Pukul 5 sore, akhirnya kami sampai di pos 3 dan membangun tenda, meminum kopi, dan Arifin pun mulai memasak. Memasak nasi, merebus mie, dan menggoreng sosis. Kami pun makan dengan kehangatan di tengah dinginnya udara luar. Setelah makan dan sedikit bercanda tawa, kami pun beristirahat untuk summit besok pagi. Pukul 4 pagi, Arifin membangunkan saya. Puncak, wih, bangun, wih. Masih, bangun masih. Ngopi dulu mas. Ngopi loh. Ngopi dong. Ini kopi. Iya Gimana mas? Untuk mas. Ngantuk. Jam berapa? Jam 5 lebih. Puncak ya. Oh jam 5, sorry jam 4 lebih. Puncak. Iya. Ya, kesini puncak. Muncak. Setelah makan pagi, kami pun mempersiapkan peralatan penting yang perlu kami bawa. Dikarenakan kami tidak akan membawa karier dan akan membawa daypack saja. Sekitar pukul 4:30, kami mulai summit. Dan Gunung Merapi yang gagah mulai terlihat jelas di ujung sana. Indah sekali. Oke guys, kita dari Sabana 1 menuju Sabana 2. View-nya berjalan beberapa menit dan kami pun sampai di Sabana 1. Sama karena berarti orang 15 menitan. Kerjanya di ayam berapa? Habis pos saya kan pos 2 ya toh langsung pakai mantel sampai AM selanjutnya terang, lepas lagi gosok hujan lagi sampai Oh iya, untuk urutannya sendiri, setelah kami memulai dari pos 3, kami pun menuju Sabana 1. Setelah Sabana 1, kita akan naik ke Sabana 2. Setelah itu, kita sampai di puncak Suwanting. Setelah puncak Suwanting, barulah sampai ke puncak Triangulasi. Untuk puncaknya sendiri, ada 4 puncak di sini. Puncak Suwanting, puncak Triangulasi, puncak Lenteng Songo, dan puncak Syarif. Dan kami kali ini akan ke 3 puncak, yaitu puncak Suwanting, puncak Triangulasi, dan puncak Genteng Songo. Setelahnya kita sampai di Sabana 2. Sabana hijau yang terbentang luas yang mulai disinari oleh sang surya. Sungguh keindahan yang patut disyukuri. Setelah beberapa puluh menit, akhirnya kami sampai di puncak Suwanting. Ada beberapa pendaki yang sedang berfoto-foto di sini, termasuk saya, sembari menikmati keindahan alam dan sunrise. Setelah itu, kami menaiki sebuah punggungan di tengah hamparan rerumputan indah untuk mencapai puncak yang paling tinggi, yaitu puncak Triangulasi. Di perjalanan menuju puncak, kita bisa melihat kawah Gunung Merbabu. Tentu saja kita harus berhati-hati
karena tujuan kita yang sebenarnya adalah pulang ke rumah dengan keadaan sehat dan selamat. Dari mana, Mas? Dari Tulungagung, Dari Tulungagung. Ampun, Ya Mas. ampun. Setelah kurang lebih 2,5 jam perjalanan, akhirnya kami sampai di puncak triangulasi. Semua bercampur aduk di sini, di 3142 meter dari permukaan laut. Ada rasa haru, rasa senang, rasa bangga, rasa syukur, dan rasa sedih. Iya, di tengah euforia sampai puncak, ada dua kawan saya yang tidak ikut ke puncak, yaitu Anas dan Mas Eka. Anas bisa sampai puncak Suwanting, kalau Mas Eka memilih menunggu di tenda. Sayang sekali, tapi tidak apa-apa. Toh, mendaki gunung tidak selalu tentang puncak. Gunung Merapi yang sedari kemarin tidak kelihatan, di puncak triangulasi terlihat sangat jelas. Begitu indah, ciptaan Sang Kuasa. Setelah menikmati dan berfoto-foto, kami pun melanjutkan ke puncak Lenteng Songo yang berjarak kurang lebih 200 meter. Aku Nur. Di puncak Lenteng Songo, kabut datang pergi begitu saja. Namun, tidak mengurangi keindahan dan rasa syukur kami terhadap ciptaan Tuhan. Sungguh indah sekali Merbabu. Dan akhirnya, kami pun kembali pulang dengan membawa cerita baru, pengalaman baru, dan tentunya kawan baru.